Papua serang prajurit TNI di Kampung Sambili, Intan Jaya. Ya, kelompok separatis teroris atau KST atau yang dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang prajurit TNI Yonif 305 TKR di Kabupaten Intan Jaya. KKB menyerang menggunakan dua senjata api laras panjang saat aparat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Usage. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Tariaman mengatakan aparat TNI melakukan penindakan atas serangan tersebut dan alhasil KKB pun kocar-kacir. Selanjutnya aparat TNI melakukan penindakan namun gerombolan KST melarikan diri, kata Kolonel Herman dalam keterangannya. Dia mengatakan KKB sempat terlibat keributan dengan warga akibat upaya penyerangan terhadap TNI di Kampung Sambili, Kusage, dan Mamba Bawah. Sebab warga mengusir dan melawan gerombolan KKB tersebut. Masyarakat mengusir dan berusaha melawan gerombolan KST yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam masyarakat, ujarnya. Dan di informasi selanjutnya, diungkap menterinya Jokowi, KKB Papua gunakan strategi tak manusiawi, mereka menggunakan tameng hidup. Ya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait dengan pemberantasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dirinya mengatakan TNI Polri hingga kini terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan sandera pilot serta memusnahkan kelompok yang meresahkan tersebut. Masalah utamanya menurut Mahfud ada dua. Yang pertama, ancaman akan membunuh sandera pilot Susi Air saat mengetahui TNI bergerak melakukan pembebasan. Ya sebenarnya kan kesulitannya dua. Satu, sandera ini dijadikan tameng hidup. Ketika kita akan bergerak dia diancam mau dibunuh, ujar Mahfud MD belum lama ini. Menurutnya pasukan yang terlibat punya misi penyelamatan sandera. Menurutnya jika sekedar menumpas KKB tentunya tidak akan sulit. Ya padahal kan kita juga harus menyelamatkan warga negara asing sebagai negara yang berada pada negara asing itu. Kalau kita cuma sekedar menumpas itu nggak sulit, ujarnya. Selain itu, kata Mahfud, KKB juga memanfaatkan perempuan dan anak kecil sebagai tameng mereka, sehingga kesabaran pasukan sangat diuji dalam misi penyelamatan ini. Yang kedua, mereka itu menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai tameng. Ya kita harus bersabar dan sekarang pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan sandera dan masyarakat sipil yang tidak berdosa itu, ya memang tugas negara untuk melindungi, pungkas Mahfud MD. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyandera 3 tukang ojek di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI Polri kini turun tangan melakukan negosiasi untuk membebaskan korban. Ya benar adanya 3 tukang ojek disandera. Diduga kuat yang menyandera adalah KKB, kata Danrem 173 Praja Virabraja Brigjen Sriwidodo ketika dikonfirmasi Detikcom, Senin, 24 April 2023, malam. Ketiga tukang ojek tersebut disandera di Kampung Balingguk, Distrik Mewoluk, Puncak Jaya pada Senin 24 April. Mereka yang disandera yakni Bomba, Herman dan Yusuf. Sri mengatakan ketiga tukang ojek itu bersama-sama mengantar penumpangnya dari Kota Mulia menuju Distrik Mewoluk. Setelah menurunkan penumpang, mereka kemudian diadang orang tak dikenal. Mereka menurunkan penumpangnya di Kampung Balingguk, ketiganya diadang oleh orang tak dikenal dan menyandera mereka sekitar pukul 14.30 WIB, jelasnya. Sri menuturkan pihak keluarga korban mengetahui peristiwa tersebut pada pukul 15.50 WIB dari rekan korban sesama tukang ojek. Pihak keluarga kemudian melaporkan ke Polres Puncak Jaya. Jajaran kami juga langsung ikut melakukan pendalaman atas kejadian itu. Hingga sampai pukul 20.10 WIB, kami masih mendapat laporan bahwa ketiga tukang ojek itu masih disandera di Distrik Mewoluk, ujarnya. Sri menduga pelaku penyanderaan adalah KKB pimpinan Teranus Enumbi. Kelompok ini diduga sedang mencari dana untuk kegiatan mereka. Diduga kuat yang menyandera adalah KKB yang dipimpin Teranus Enumbi yang bertujuan mencari dana untuk kepentingan mereka, katanya.